Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyunya Berwati dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem perekonomian internasional. Sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah suatu sistem pengaturan atau kesepakatan formal antar negara terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara dunia terhadap mata uang lain. Jadi, sederhananya, sistem moneter ini berhubungan dengan nilai mata uang dan perbandingannya. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs falas. Salah satu ciri era globalisasi yang menonjol saat ini yaitu adanya arus uang dan modal dalam bentuk falas atau foreign currency antara berbagai pusat keuangan di berbagai negara yang semakin besar dan cepat, seakan-akan mengalir tanpa mengenal kewarganegaraan pemiliknya dan tanpa batas wilayah atau borders. Aliran falas yang besar dan cepat untuk memenuhi tuntutan perdagangan, investasi, dan spekulasi dari suatu tempat yang surplus ke tempat yang defisit dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau kondisi yang berbeda sehingga berpengaruh dan menimbulkan perbedaan kurs falas atau forex rate di masing-masing tempat. Beberapa faktor atau kondisi yang berbeda dan berpengaruh kurs falas di masing-masing tempat tersebut antara lain sebagai berikut, yaitu supply dan demand foreign currency, posisi balance of payment atau BOP, tingkat inflasi, tingkat bunga, tingkat income, pengawasan pemerintah, dan ekspektasi spekulasi serta rumor. Balance of payment adalah catatan yang dilakukan secara sistematik oleh suatu negara atas keseluruhan transaksi yang dilakukannya dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Sumber dan pembiayaan internasional. Pada umumnya, sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional terdiri atas sumber dana sendiri dari pembeli atau importir, sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportir, sumber dana dari pihak ketiga terutama dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Sumber dana tersebut pada umumnya disalurkan melalui metode pembiayaan berikut, yaitu account receivable financing, banker acceptance, short-term bank loan, counter trade, factoring, forfeiting, dan leasing. Pembiayaan internasional. Dalam melakukan pembayaran transaksi ekonomi luar negeri, seorang pengusaha dapat menggunakan beberapa cara, yaitu cash in advance atau prepayment, open account, private compensation, letter of credit, draft atau commercial bill of exchange consignment. Awal mula terjadinya arus modal. Arus modal internasional terjadi karena adanya wilayah yang memiliki banyak modal atau capital abundant, dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal atau capital scarce sebagai suatu faktor produksi yang memiliki marginal product. Semakin banyak modal, maka semakin kecil remunerasi atau return yang diperoleh. Dengan demikian, sebaliknya, semakin langka modal, semakin tinggi hasil yang diperoleh. Hal ini menyebabkan timbulnya arus modal internasional yang mengalir dari suatu wilayah yang kelebihan modal ke wilayah yang kekurangan modal. Perekonomian 4 sektor. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.